Video ini tentang dua hal. Satu, analisa fundamentalnya saham BFIN. Dan dua, kisaran harga wajarnya saham BFIN. Spoiler, mungkin Anda ada yang sibuk. Spoilernya adalah fundamentalnya si saham BFIN ini mewah, bagus. Namun untuk valuasinya sudah mahal. Nah, jadi kalau Anda baru mau masuk, bisa Anda simpulkan sendiri, bisa Anda ambil langkah Anda sendiri. Sebelum dimulai penjelasan lengkapnya gitu ya, saya punya info bahwa saya punya bocoran 3 saham yang layak invest. Kenapa layak invest? Karena 3 sahamnya itu fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Bocoran 3 saham yang layak invest ini bisa Anda akses lewat link yang saya taruh di deskripsi. Bisa Anda ambil sekarang juga kalau Anda sibuk, atau Anda ambil nanti di akhir video. Tentu saja saya ingetin supaya nggak kelupaan. Oke, kita mulai videonya. Video ini direkam 9 Maret 2023, BFIN closing di 1370. Oke. Untuk menganalisa fundamentalnya BFIN, saya akan menggunakan laporan keuangan 4 tahun terakhir. Lalu untuk menghitung kisaran harga wajarnya saham BFIN, saya akan menggunakan proyeksi dividen final di 2023 ini. Oke, kita masuk ke topik pertama, yaitu menganalisa fundamentalnya. Ekuitas itu harta di luar hutang. Ekuitas BFIN di 2022 itu 8,7 triliun. Ini adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Cuman 7,4 T, cuman 6,6 T, cuman 6 T. Jadi ekuitas sekarang BFIN itu adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Kita pindah ke laba. Laba BFIN di 2022 sepanjang 2022 itu 1,8 T. Ini juga laba terbesar selama 4 tahun terakhir. Tahun sebelumnya cuma 1,1 T, sebelumnya cuma 700 M, sebelumnya 711 M. Jadi laba yang sekarang adalah laba terbesar selama 4 tahun terakhir. Karena labanya terus meningkat dari tahun ke tahun dan yang sekarang terbesar selama 4 tahun terakhir, ekuitasnya juga terus membesar dari tahun ke tahun dan yang sekarang adalah terbesar selama 4 tahun terakhir. Maka dari itulah saya simpulkan fundamentalnya si BFIN mewah. Oke, selesai ya. Sekarang kita masuk ke topik dividen, karena topik dividen adalah topik yang saya jadikan acuan untuk menghitung kisaran harga wajar saham BFIN. Tapi sebelum itu, ini udah menit ketiga dan Anda masih nonton videonya, saya anggap mungkin penjelasan saya enak atau template Excel-nya enak dilihat. Apapun alasannya, saya minta tolong kepada Anda untuk like video ini dan tulis BFIN di komen. Sebagai apresiasi buat saya pribadi aja. Makin banyak yang ngelakuin, makin banyak yang like, makin banyak yang komen BFIN gitu, di saya pribadi makin senang, makin bahagia. Oke, kita masuk ke topik dividen. Topik dividen adalah topik tentang bagi-bagi keuntungan. Keuntungannya si perusahaan itu. Kan perusahaan menjalankan bisnis, dapat keuntungan dong. Nah, dari keuntungan itu berapa yang dibagiin ke investornya? Di 2019 dia punya keuntungan 45. Si BFIN ini, atau disebutnya punya EPS 45. Yang dibagiin ke investor 12. Atau disebutnya DPS-nya 12. Maka DPR-nya itu 27%. Karena 12 itu 27% dari 45. Jadi ngomongin dividen, simpelnya adalah ngomongin DPR. Di 2020 DPR dia 41%. Di 2021 DPR dia 24%. Nah, sekarang di 2022 nih, dia udah ngantongin 113 nih keuntungannya. DPR-nya berapa? Ya. Karena dari DPR inilah nanti akan keluar kisaran murah, wajar, dan mahalnya saham BFIN.
Di sini saya punya 3 skema. Skema pertama, skema pesimis, DPR-nya dia akan membagikan 24% seperti di tahun 2021. Confident-nya saya, percaya dirinya saya, dia akan bagiin setidaknya 24%. Lalu optimis saya, dia akan bagiin 41%. Mari kita masukin 24%, angka kepercayaan diri saya. Nah, kalaulah BFIN di 2023 ini, yang artinya membagikan keuntungan selama 2022, EPS 2022, dengan angka 24%, asumsi kita DPR-nya, maka BFIN itu harga murahnya ada di, ini aja sampai minus. Ini minus nih. Ya udah, kita ganti jadi 27 coba. Nah, kalau 27%, harga murahnya BFIN ada di 26, wajarnya ada di 38, mahalnya ada di 51. Jadi di harga sekarang itu udah jauh ke mahalan. Ya, jauh ke mahalan. Bagaimana kalau misalkan DPR-nya nggak 27%, misalkan 41%, ya, misalkan ke 2020. Masih tetap kemahalan. Mahalnya aja ada di 345, sekarang udah di 1370. Bagaimana kalau DPR-nya di 50%, 50-50 gitu ya. Masih juga tetap kemahalan. Udah kelewat 58% dari harga mahalnya. Bagaimana kalau 100%? Kalau 100% baru nih. Dia BFIN di harga sekarang ada di harga termurahnya. Ya baru lewat 7% lah. Jadi kalau misalkan proyeksi dividen 2023 ini adalah DPR-nya 100%, baru tuh BFIN yang sekarang ada di harga wajarnya. Kalau enggak nih, kalau enggak 100% DPR-nya, misalkan DPR-nya hanya 41%, misalkan hanya 50% deh, maka itu udah valuasinya udah mahal. Di harga mahalnya aja udah naik 58%, udah kelewat 58%. Ya. Nah, jadi sekarang saya balikin ke Anda. Kalau Anda baru mau masuk nih, Anda cinta sama BFIN, ya saya balikin ke Anda. Anda mau masuk apa enggak? Kalau Anda tanya ke saya, maka BFIN ini fundamentalnya mewah ya, mewah, bagus, nggak ada keraguan. Labanya meningkat terus, ekuitasnya membesar terus, bahkan terbesar selama 4 tahun terakhir ya. Tapi secara valuasi di harga sekarang, dengan jumlah saham yang beredar 15 miliar, maka kalau menurut DPR 50% itu sekarang udah mahal, udah di atas mahal, udah nggak di harga wajar. Apalagi jika ternyata DPR-nya hanya 27%, lebih mahalnya, udah kejauhan banget mahalnya. Nah sekarang saya tanyain ke Anda, menurut Anda DPR-nya nih, kalau Anda disajiin 3 tahun terakhir DPR dia sempat 27, 41, 24, menurut Anda akan berapa? Mungkin gak DPR-nya 50%? Mungkin gak DPR-nya 100%? Mungkin gak? Nah itu saya balikin ke Anda. Itu selesai pertama, yaitu tentang kalau misalnya Anda mau masuk BFIN, baru mau masuk ke BFIN. Bagaimana kalau Anda udah megang BFIN dari lama dan pengen ngehold lebih lama? Jadi sekarang keadaannya udah floating profit gitu misalkan ya. Coba saya lihat sebentar. Datanya lagi error nih. Ya udah. Katakanlah Anda udah masuk, terus Anda pengen ngehold lebih lama gitu ya. Pengen tahu resiko dan potensinya gitu ya. Oke. Tahun 2023 tahun besok ya, sampai 2023 habis, kira-kira ekuitasnya naik berapa? Saya di sini akan pakai yang tengah-tengah aja, 12% ya. Terus PBV di sini untuk ngitung resiko kira-kira kalaupun seandainya turun selama 2 tahun ke depan sampai 2024, itu kira-kira turunnya kemana gitu ya. Nah kalau PBV terendah di 0,93, yaitu pas lagi pandemi. Sekarang kan udah nggak pandemi. Kayaknya kalau pakai 0,93 itu kayaknya kalau tiba-tiba terjadi pandemi lagi gitu. Jadi saya nggak akan pakai yang ini. Ya, saya nggak akan pakai PBV 0,93. Saya cari yang terendah kedua. Ini 1,62.
Lalu tahun depan labanya ini sama ya, 61 60% ya, kita anggap aja 60% lagi tahun depan. Lalu ini tadi 24. Lalu tahun 2023 24% lagi DPR-nya. Maka resiko secara penurunan harga itu bisa minus 27%. Namanya resiko ada 3 ketentuan. Satu, ketentuan pertama, dia ternyata nggak pernah turun sampai minus 27%. Ketentuan kedua, dia terjadi beneran pernah turun ke sampai minus 27. Atau ketentuan ketiga, turunnya lebih parah daripada minus 27. Namanya risiko itu ada 3 kemungkinan. Tapi kalau dari dividen yang udah agak hampir pasti. Nah, dari dividen dapat returnnya selama 2 tahun itu 3%. Sedangkan punya resiko turun ya, yang nggak tahu beneran tercapai apa enggak, itu minus 27. Nah, saya balikin ke Anda, ini worth it nggak bagi Anda untuk kalau baru mau masuk terus ngehold selama 2 tahun, atau kalau udah lagi floating profit untuk lanjut ngehold 2 tahun, atau mendingan TP. Saya balikin ke Anda. Saya hanya menghitungkan saja secara pakai proyeksi dividen. Gitu kurang lebihnya, mohon maaf. Saya ingetin lagi, saya tutup dulu. Saya tutup bahwa kalau Anda suka analisa seperti ini, analisa yang tidak terlalu pom-pom dan juga tidak terlalu tebarfir, silahkan subscribe channel Saham Nyantai. Kalau Anda nggak suka ya, misalnya Anda pengennya tuh yang optimis banget, ya udah nggak usah dengerin analisa dari channel Saham Nyantai gitu ya. Terus kalau untuk pengingat, saya punya bocoran 3 saham yang like invest ya, yang fundamentalnya mewah ya, seperti Bevin ini. Labanya meningkat, ekuitasnya membesar, dan valuasinya murah. Kalau Bevin ini kan udah mahal, lalu prospeknya cerah. Silakan akses lewat link yang saya taruh di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.